Apa itu psikopat? Sekarang kita masuk ke level yang lebih dingin. Psikopat. Kalau narsistik haus perhatian, psikopat haus kontrol. Mereka punya empati yang sangat rendah. Kadang nyaris tidak ada. Dan beda dengan stereotip film, banyak psikopat tidak membunuh siapapun. Mereka bisa jadi CEO, pengacara, politikus, pebisnis, atau orang paling tenang di ruangan. Karena psikopat modern tidak selalu memakai pisau. Kadang mereka memakai senyuman. Psikopat sangat rasional, sangat manipulatif, dan sangat pandai membaca manusia. Mereka tahu apa yang ingin lo dengar. Mereka tahu cara membuat lo percaya. Dan mereka tahu kapan harus pura-pura peduli. Tapi semua itu cuma strategi. Mereka melihat manusia seperti alat. Bukan koneksi emosional. Bukan hubungan batin. Tapi objek. Dan yang bikin menyeramkan, mereka sering tidak merasa bersalah. Bayangin hidup tanpa rasa bersalah. Tanpa penyesalan. Tanpa empati. Tanpa beban moral. Itu seperti main game dengan cheat code psikologis. Sementara orang normal susah tidur karena merasa bersalah habis bikin temannya sedih. Psikopat bisa tidur nyenyak setelah menghancurkan reputasi seseorang. Mereka dingin, tenang, efisien. Makanya banyak psikopat sukses di lingkungan kompetitif. Karena mereka tidak punya rem emosional. Mereka bisa memecat orang tanpa rasa kasihan. Bisa bohong tanpa gugup. Bisa menghancurkan lawan tanpa drama. Kalau narsistik ingin dikagumi, psikopat ingin menang. Dan mereka rela melakukan apapun untuk itu. Lucunya, masyarakat sering menganggap sifat psikopat sebagai tanda kepemimpinan. Wah, tegas banget. Nggak pakai perasaan. Mental alpha. Padahal kadang itu bukan kekuatan mental. Itu cuma kurang empati. Dan dunia modern sering memberi hadiah pada orang seperti itu. Perbedaan utama, ego versus kontrol. Ini inti paling pentingnya. Narsistik digerakkan ego. Psikopat digerakkan kontrol. Narsistik ingin dipuja. Psikopat ingin mendominasi. Narsistik takut terlihat gagal. Psikopat tidak peduli penilaian moral. Narsistik emosional. Psikopat dingin. Kalau narsistik dihina, mereka bisa meledak. Kalau psikopat dihina, mereka mungkin cuma senyum kecil, sambil merencanakan bagaimana menghancurkan hidup lo perlahan. Narsistik ingin jadi pusat perhatian. Psikopat justru sering nyaman di balik layar. Narsistik butuh validasi publik. Psikopat cuma butuh hasil. Dan satu lagi, narsistik sering percaya kebohongannya sendiri. Psikopat, mereka sadar sedang bohong. Dan mereka menikmatinya. Itulah kenapa psikopat sering lebih berbahaya. Karena mereka manipulatif secara sadar. Mereka bukan kehilangan kontrol. Mereka justru sangat terkontrol. Banyak orang bilang, psikopat itu monster. Masalahnya, monster di dunia nyata jarang terlihat seperti monster. Mereka pakai parfum mahal. Bisa ngobrol sopan. Punya LinkedIn bagus. Dan mungkin punya ribuan followers yang bilang, inspiratif banget kak. Ironis ya? Kadang manusia paling berbahaya. Justru paling dikagumi. Kenapa mereka terlihat menarik? Ini bagian yang paling bikin frustrasi. Kenapa orang toksik sering terlihat menarik? Karena otak manusia tertarik pada kepercayaan diri. Dan baik psikopat maupun narsistik sering punya itu dalam level ekstrim. Mereka bicara yakin. Jarang gugup. Pandai membaca situasi sosial. Tahu cara membuat orang merasa spesial. Di awal hubungan, mereka bisa terasa seperti pasangan sempurna. Mereka memuji lo. Membuat lo merasa unik. Membuat lo merasa dipahami. Lalu perlahan, mulai mengontrol. Mulai manipulasi. Mulai menghancurkan rasa percaya diri lo. Dan lo tahu kenapa banyak korban sulit pergi? Karena manipulasi tidak dimulai dengan kekerasan.
Manipulasi dimulai dengan perhatian. Itulah jebakan paling efektif. Psikopat dan narsistik sama-sama ahli dalam fase idealisasi. Mereka membuat lo merasa seperti manusia paling penting di dunia. Supaya nanti saat mereka mulai merusak lo tetap bertahan berharap versi baik mereka kembali. Spoiler. Seringkali versi baik itu cuma topeng. Dan dunia modern memperparah semuanya. Media sosial memberi panggung besar buat narsisme. Semua orang berlomba terlihat sempurna. Semua orang haus validasi. Semua orang ingin dipuji. Akhirnya sifat narsistik dianggap normal. Bahkan kadang dianggap tujuan hidup. Bangun personal branding. Jadilah pusat perhatian. Semua tentang dirimu. Kita hidup di zaman di mana ego diberi filter HD. Dan orang yang paling manipulatif sering paling pintar membangun citra. Tekan like kalau lo pernah ketemu orang seperti ini. Tulis pengalaman lo di kolom komentar. Dan share video ini ke teman lo yang masih percaya semua senyuman itu tulus. Sampai ketemu di video berikutnya.